ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين يقول جل وعلا في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Katakanlah kepada umatmu, hai Muhammad, hendaklah dengan karunia dan rahmat Allah mereka bergembira, karena karunia dan rahmat Allah itu jauh lebih baik dibanding apa yang mereka kumpulkan. Surat Yunus, surat ke-10 ayat 58. Para ustaz dan ustazah, pengurus yayasan Ustaz Abim dan kawan-kawan di BPH, Ustaz Donis dan kawan-kawan di perguruan, ustaz dan ustazah, para kepala, para waka dan ustaz-ustazah di semua unit yang bisa berhadir pada siang hari ini. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah atas segala karunia-Nya. Allah masih panjangkan usia kita. Allah sehatkan fisik, akal, fikiran dan hati sanubari kita. Allah mudahkan kita untuk menyambut seruan-seruannya. Semoga Allah terima segala kebaikan kita dan lipat gandakan pahalanya. Salawat dan salam kita doakan semoga tercurah pada Rasulullah Nabi kita Muhammad apa? Sallallahu alaihi wasallam, teladan kita dalam segala kebaikan, contoh terbaik dalam segala ketaatan. Semoga Allah karuniai kita kemudahan untuk mengikuti petunjuk dan bimbingan Rasulnya dan kelak dikumpulkan bersama beliau di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Karunia dan rahmat Allah lebih baik dibanding apa yang mereka kumpulkan. Yang manusia dahulu kumpulkan, yang kita sekarang kumpulkan, dan anak cucu kita kelak kumpulkan. Semua yang dikumpulkan di dunia oleh manusia dikalahkan oleh apa yang Allah berikan dari karunia dan dari rahmatnya. Karena disitulah kegembiraan kita, disitulah kebahagiaan kita. Tanpa karunia dan tanpa rahmat Allah tidak ada kegembiraan, tidak ada kebahagiaan. Ibnu Qayyim katakan rahimahullah, kata beliau, la na'ima lahu wala ladzata, sungguh tidak ada kenikmatan baginya, bagi hati, wala ladzata, dan tidak pula ada kelezatan, wala ibtihaja, dan tidak pula ada kegembiraan, wala kamala, tidak pula ada kesempurnaan. Hati ini selalu akan diliputi oleh semua kekurangan, semua kesedihan, semua kegalauan, kecuali illa bima'rifatillahi wa mahabbatih, kecuali dengan mengenal Allah dan mencintainya. Wa tama'ninatu bi dzikrih, menenteramkannya dengan banyak-banyak mengingatnya. Wal ibtihaju wal farhu bi qurbi, bersukacita dan bergembira selalu ketika di dekatnya. Ini tentu bukan sekedar ungkapan, bukan sekedar syair, karena hal-hal begini
biasanya lahir karena pengalaman. Itulah pengalaman beliau, pengalaman orang-orang yang hidup bersama beliau, dan potret orang-orang yang beliau kaji dengan orang-orang sebelum beliau. Tidak ada kenikmatan bagi hati, tidak ada kelezatan, tidak ada kegembiraan, tidak ada kesempurnaan kecuali dengan mengenal Allah, dengan mencintai Allah, dengan menenteramkannya, dengan mengingat Allah, dan bergembira dengan dekat dengannya. Tanpa itu semua, hidup kita tidak pernah tenang. Berapapun yang kita punya, apapun yang kita miliki, karena semua yang kita miliki tanpa yang tadi disebut oleh Ibnu Qayyim, semuanya adalah semu. Karena itulah Ibnu Taimiyah mengatakan rahimahullah, apa kata beliau? Inna fid dunya jannah. Sungguh di dunia ini ada sorga, ada taman, ada kebun. Man lam yadkhulha, siapa yang tidak bisa memasuki taman dan kebun itu, siapa yang tidak memasuki sorga itu di dunia, lam yadkhulha fil akhirah, pasti tidak akan bisa masuk ke sorga, ke dalam taman, ke dalam kebun di akhirat. Masya Allah, orang-orang sebelum kita, penilaiannya tentang kehidupan dan penilaiannya tentang kebahagiaan, saya kira pasti berbeda dengan apa yang kebanyakan orang jadi alat ukurnya. Ketika ditanya, apa sih taman-taman sorga itu, atau apa sih kebun itu, atau bahkan apakah sorga itu, kata beliau, jannatul iman, itulah dia sorga iman, itulah dia taman, itulah dia kebun-kebun iman. Ustaz-ustaz yang mulia, tanpa semua itu bahkan hidup kita menjadi sangat sengsara. Di dunia, ulama kita mengatakan masakinu ahli dunya, malang sekali penghuni dunia. Semua mereka itu sengsara. Siapa itu? Masakinu ahli dunya kharaju minha, mereka yang pergi meninggalkan dunia. 30 tahun pergi, 40 tahun pergi, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, hatta sampai 100 tahun kemudian pergi. Tapi walam yadhuqu atyaba ma fiha, tapi sayang tidak pernah mencicipi harta lezat yang ada di dunia. Adalah sangat malang penghuni bumi ini ketika dia pergi meninggalkan bumi, tapi tidak menikmati yang paling enak yang kita sebut dengan sorga dunia. Kalau kita ditanya apa sorga dunia, yang pengen hartanya banyak, pastilah harta yang banyak melimpah itulah surganya. Yang pengen punya pangkat dan kerajaan, maka semakin tinggi, semakin banyak, maka itulah ya kerajaannya, itulah surganya. Dan anak-anak muda yang belum menikah, biasanya ketika ditanya, apa ya surga duniamu? Dia bingung memikirkan apa surga duniamu. Masakinu ahli dunia, sungguh malang nasibnya penghuni bumi. Mereka pergi setelah berpuluh-puluh tahun meninggalkan dunia, tapi tidak mencicipi yang terlezat di dunia ini. Apa yang terlezat di dunia ini? Kata beliau, mahabbatullah, mencintai Allah. Wal unsu bihi, bernyaman-nyaman bersama Allah. Nyaman bersama Allah, sabar bersama Allah, akrab bersama Allah, bermunajat dengan Allah, bermesraan bersama Allah. Wal unsu bihi, apalagi wasyauqu ila liqa'ih, merindukan waktu bertemu dengannya.
wal ikbalu alaihi, datang menghadapnya, wal i'radu amma siwa, dan berpaling dari selainnya. Kalau kita bermimpi, bermohon, meminta, mintalah kepada Allah. Kalau kita mau berlindung, berlindunglah kepada Allah. Kalau kita mau bersandar, bersandarlah kepada Allah. Kalau kita takut, takutlah kepada Allah. Kalau kita pasrah, pasrahlah kepada Allah. Maka malang sekali ketika ada orang punya banyak sekali kekayaan tapi tidak mencicipi yang paling lezat. Malang sekali ketika orang punya begitu banyak peluang-peluang untuk berbuat baik tapi tidak melakukannya, dan ujungnya dia tidak menemukan kelezatannya. Inilah rahasianya kenapa orang-orang dahulu mengatakan, kata beliau, "Lau ya'lamul muluku wa abna'ul muluki." Andai para raja itu tahu, andai putra-putra mahkota itu tahu, ala ma nahnu alaihi, apa yang kami rasakan dari sa'adah was surur, dari kegembiraan dan sukacita, lajaladuna alaihi bisuyuf, pasti mereka akan merenggutkan nikmatan yang kami rasakan itu dengan pedang-pedang mereka. Raja, putra-putra mahkota, dia enggak peduli itu milik siapa. Kalau dia tahu bahwa beribadah itu sangat lezat, menghidupkan malam itu sangat nikmat, bersama Al-Quran itu sangat menggembirakan, kalaulah mereka tahu bagaimana cita rasanya yang tidak pernah mereka rasakan, mereka akan merenggutnya dari kami dengan pedang-pedang mereka. Maka Ustaz dan Ustazah yang mulia, sisi lain dari kegembiraan, sisi lain dari cita-cita, sisi lain dari angan-angan adalah bagaimana kita merasakan lezatnya saat kita bersama Allah. Bagaimana kita merasakan bahwa nikmatnya kita dekat dengannya. Bagaimana saat kita bermesraan dan berakrab-akrab bersama Allah. Kenapa itu jauh lebih baik dibandingkan dengan apa yang kita kumpulkan? Orang-orang sebelum kita yang tadi mengatakan, andai para raja, andai putra mahkota tahu kenikmatan yang kami rasakan, pastilah mereka, orang-orang dahulu tidaklah seperti kita dalam urusan materi. Kita 10 tahun yang lalu dengan sekarang itu beda sekali. Kita 5 tahun yang lalu dengan sekarang beda sekali. Bahkan kita mungkin 15 tahun yang lalu dengan sekarang beda sekali. Lihatlah begitu banyak karunia yang Allah berikan kepada kita. Lihatlah begitu banyak tumbuh kembangnya kita. Lihatlah begitu banyak pengetahuan yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan saat dulu 10-50 tahun yang lalu. Tapi sudahkah dalam urusan dunia kita rasanya jauh lebih nikmat, dalam urusan materi rasanya jauh lebih banyak, jauh lebih memiliki apa yang dulu menjadi impian dan cita-cita kita? Sudahkah sebanding dengan kenikmatan dengan taatnya kita, kenikmatan dengan tilawahnya kita, kenikmatan dengan infak dan sedekahnya kita, kenikmatan dengan amal-amal soleh kita yang lain? Orang-orang itu mungkin pakainya 2, 3, 4 lembar saja. Kita mungkin 1 lemari, 2 lemari. Mereka mungkin tidak punya roda seperti kita, cukup punya kaki untuk mengantarkan mereka ke tempat tujuannya. Makanan dan minuman mereka barangkali cukup sekadar membuat tulang punggung mereka berdiri sehingga bisa menyembah Allah. Tapi kenikmatannya dan kelezatan yang mereka rasakan jauh lebih nikmat kalau kita kaji yang mereka rasakan dibanding nikmat-nikmat dunia. Maka ada yang mengatakan, wa ahlul laili asyaddu ladzatan min lailihim. Orang-orang yang menyibukkan malamnya jauh merasa lezat saat mereka menikmati malamnya
min ahlil lahwi bilahwihim, dari bagaimana orang-orang yang suka bermain dengan permainannya di siang hari. Orang-orang yang menghidupkan malamnya dan orang-orang yang melangsungkan dan melaksanakan kegiatan yang bakal menjadi hobinya di muka bumi. Kata ulama kita, orang-orang yang menghidupkan malamnya dengan ketaatan jauh merasa lebih lezat dibandingkan dengan orang yang menghabiskan malamnya, menghabiskan siangnya dengan hobi-hobi mereka. Walaulal lailu lama ahbabtul baqa'a fil ard, kalau bukan karena malam. Ini bukan yang lain ya. Kalau bukan karena malam, aku tidak pengen tinggal atau aku tidak pengen hidup di bumi. Bukan karena apa-apa, tapi karena menghidupkan malamnya dengan ketaatan. Yang lain mengatakan, kalau bukan karena hausnya di terik matahari, kalau bukan karena hausnya di terik matahari dan itu sangat lezat, aku tidak pengen lagi hidup di muka bumi. Maka Umar katakan radhiyallahu an, laula thalathatu, kata beliau, kalau bukan karena 3 hal, maka aku lebih baik dan lebih senang pergi menghadap Tuhanku. Mati bagiku lebih baik, kecuali karena 3 hal ini masih ada. Apa itu? An adha'a jabhati. Pertama, aku masih pengen tinggal di muka bumi karena aku masih merasakan nikmatnya meletakkan jidat di lantai. Nikmat apa itu? Nikmat solat. Kalau bukan karena itu, aku lebih baik mati. Kita kalau ditanya, kenapa kamu kalau diberi pilihan masih mau hidup atau sudah mau pergi? Pasti kita tanpa kecuali ya, kita masih pengen hidup. Dan ketika ditanya, kenapa Anda masih pengen hidup? Rumah belum jadi. Sebagian ya. Yang kedua, anak masih kecil-kecil. Kenapa? Ini masih ada peluang tapi belum tercapai. Kenapa? Sini ya, masih bujangan. Kenapa kita masih pengen hidup di muka bumi? Alasan yang paling besar adalah dunia. Umar katakan, kalau bukan karena solat, aku tidak pengen tinggal di bumi. Yang kedua kata beliau, laula an ajlisa fi majalis, jika bukan karena aku masih duduk di majlis ilmu, ma'al ahibbah, bersama kawan-kawan. Kalau bukan karena aku masih bisa duduk bersama ikhwah, memetik kebaikan, thayyibul kalam, kata-kata yang baik, kama, sebagaimana orang-orang yang memungut korma terbaik. Kalau bukan karena aku masih bisa memungut kata-kata yang baik, ini ucapan Allah, ini ucapan Rasulnya, ini ungkapan orang-orang soleh, aku lebih baik pergi meninggalkan dunia. Dan dia katakan yang ketiga, kalau bukan karena berjihad di jalan Allah, jihad itu pasti lelah, pasti berkeringat, pasti berdarah, pasti bahkan sampai gugur di jalan Allah. Kalau bukan karena 3 hal itu, maka aku tidak pengen tinggal di muka bumi. Maka ustaz-ustazah yang mulia, saatnya kita ketika merenungkan hidup kita 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, rasa-rasanya dalam urusan dunia alhamdulillah ada progres, ada perbaikan status, perbaikan tumbuh, perbaikan lebih banyak, dan itu semua dalam sisi materi. Sekarang coba kita berfikir, coba kita merenung, sebanding enggak tumbuhnya kita dalam urusan dunia, dalam urusan materi, dengan tumbuhnya kita dalam sisi spiritual, sisi kekuatan hati, sisi kejernihan berfikir. Dan Allah katakan semua itu, hati yang bersih, jiwa yang sehat,
jauh lebih baik dibanding apa yang manusia kumpulkan. Karena itu jangan sampai ada di antara kita terus berupaya untuk memperbaiki urusan dunianya, terus berupaya untuk memperbaiki nikmat-nikmat materinya, tetapi lupa dalam mencari hal yang justru lebih baik dibandingkan dengan apa yang kita nikmati saat ini. Ketika Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, suruhlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah dalam menunaikannya. Kata Allah, la nas'aluka rizqa, kami tidak pernah minta rezeki kepadamu, bahkan kamilah yang memberi kalian rezeki. Apa kata Allah dan apa kata para ulama kita? Ketika seseorang sudah terbiasa menjaga solatnya, menyempurnakan solatnya, dipastikan akan terbiasa bagi dia menjalani dan menyempurnakan yang lain-lainnya. Dan ketika seorang hamba biasa melalaikan solatnya, akan terbiasa bagi dia melalaikan ibadah-ibadah yang lain. Dan alasan yang paling besar kenapa orang melalaikan solatnya adalah dunia, adalah rezeki. Wah, masih tanggung ini. Wah, sebentar lagi lah. Wah, waktu masih panjang. Apa itu? Dunianya. Mungkin istirahatnya, mungkin produktivitasnya akan terganggu dan lain-lain sebagainya. Kata Allah, jangan begitu. Ketika Allah sudah berikan rezeki kepada orang fasik yang tidak solat, ketika Allah berikan rezeki kepada orang munafik yang secara lahir berislam tapi di dalam batinnya memusuhi Islam, ketika Allah berikan rezeki kepada orang kafir yang membangkang kepada Allah, bahkan Allah beri rezeki kepada semua makhluknya, tafsirnya adalah, mungkinkah Allah akan melalaikan rezeki orang yang beribadah kepadanya? Mungkinkah orang akan melalaikan rezeki orang-orang yang mematuhi perintahnya? Maka pastikan bahawa kebahagiaan kita, ketenangan kita, kedamaian kita tidak hanya dengan materi, tidak hanya dengan dunia, bahkan itu adalah kenikmatan dan kebahagiaan semu. Makanya Allah mengatakan, man amila salihan min dzakarin aw untha, siapa yang beramal soleh. Amal soleh itu semua yang Allah suka, baik dia laki-laki ataupun perempuan, dengan syarat dia adalah hamba yang beriman. Kata Allah, pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia. Ulama tafsir mengatakan kehidupan yang baik di dunia, dan di akhirat kami akan berikan kepadanya imbalan yang jauh lebih baik dibanding apa yang mereka kerjakan. Apa makna dari hayatan thayyibah itu, kehidupan yang baik itu? Ali katakan ar-rizqul halalut thayyib, rezeki yang halal dan rezeki yang thayyib. Yang lain mengatakan al-qanaatu, merasa cukup dengan apa yang dia punya. Dan Ibnu Abbas mengatakan radhiyallahu an, yang dimaksud dengan hayatan thayyibah, hidup yang baik, adalah kebahagiaan. Maka kalau kita mendapatkan rezeki dari nikmat duniawi, alhamdulillah. Kalau kita masih pengen mendapat lebih banyak, alhamdulillah, dengan bersyukur insya-Allah Allah tambah. Tapi jangan lupa, la naima lahu, tidak ada kenikmatan bagi hati, wala ladzata, dan tidak ada kelezatan baginya, wala ibtihaja, tidak ada kegembiraan baginya, wala kamala, tidak ada kesempurnaan baginya, illa bima'rifatillah, dengan mengenal Allah, dengan mencintai Allah, tenang dengan mengingatnya, dan bergembira ketika dekat dengannya. Allahu a'lam wa a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.